Hai semuanya, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang teks eksposisi, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu mampu mengidentifikasi ataupun secara langsung menganalisis unsur ataupun kaidah kebahasaan dari teks eksposisi berdasarkan teks. Nah, ini dia kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, yaitu kata teknis, yaitu kata yang memiliki arti khusus terkait dengan bidang atau keahlian tertentu, atau menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah hutan lindung, pembalakan, penebangan liar, hutan alam, sektor kehutanan, dan lain-lain. Di bidang jurnalistik, biasanya sebagai kata teknisnya ada berita, tajuk, redaktur, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah hubungan atau konjungsi kausalitas, atau dinamakan lainnya konjungsi sebab akibat. Kata sambung sebagai sebab akibat, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Sebagai contoh yang biasanya ada di dalam teks eksposisi, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Di sana terdapat ada konjungsi kausalitas, yaitu jika. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Kalau yang kedua tadi konjungsi sebab akibat atau kausalitas, yang ketiga adalah menggunakan konjungsi kronologis. Kata-kata yang menyatakan perbandingan ataupun pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun, berbeda halnya, setelah itu adalah konjungsi yang biasanya digunakan di dalam teks eksposisi, konjungsi kronologis. Sebagai contoh, penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Di sana terdapat ada konjungsi kronologis ataupun konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, yaitu namun dan sebaliknya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan hasil dari pemikiran, seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, menyatakan, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kerja mental yang biasanya terdapat di dalam teks eksposisi. Sebagai contoh, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Di sana terdapat kata kerja mental, yaitu diperkirakan. Berikutnya adalah di kaidah kebahasaan yang kelima, kata perujukan. Kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti berdasarkan data, misalnya ada data sebelumnya dihadirkan, berdasarkan data di atas, merujuk pada pendapat, berarti ada pendapat yang dinyatakan sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Berarti ini mengacu ke kalimat ataupun ke data yang sudah dihadirkan. Sebagai contoh, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik dengan budaya. Di sini terdapat kata perujukan, yaitu kata dari data ini. Tepatnya kata ini. Berarti ada dihadirkan data di atas kalimat ini, bisa berupa tabel. Itulah dia kata perujukan. Berikutnya di kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah kata persuasif, yaitu kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, marilah, perlu, harus, dan sebagainya.
Sebagai contoh, masyarakat harus diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Di sini terdapat kata persuasif yaitu harus. Kaidah kebahasaan yang ketujuh adalah kata denotasi. Kata yang bermakna sama dengan kata aslinya atau sesuai dengan kamus atau dinamakan juga bermakna sebenarnya. Sebagai contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Kata di dalam kalimat ini itu bermakna sebenarnya sesuai dengan kamus. Tidak ada yang ambigu. 8. Kaidah kebahasaan yang ke-8 adalah kata konotasi. Konotasi kebalikan dari denotasi. Konotasi kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau tidak bermakna sebenarnya atau dinamakan bermakna kias atau ungkapan. Sebagai contoh, demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Sebagai kata konotasinya adalah lautan manusia. 2. Jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Sebagai kata konotasinya adalah kambing hitam. Apakah kamu paham materi ini? Silakan diskusikan dengan teman dan gurumu, setelah itu dilanjutkan dengan latihan.